Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satriwari Arsilan dari Komisar 3. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dari produk Wardah. Untuk analisis pertama yang saya lakukan yaitu analisis segmentasinya, di mana segmentasi geografinya itu biasanya Wardah itu berada di daerah perkotaan, pedesaan, dan di beberapa wilayah yang populasi Muslimnya itu cukup tinggi. Salah satunya itu di Indonesia, di Malaysia, dan di Timur Tengah. Eh, nah, untuk iklim yang dilihat dari produk Wardah ini, iklimnya itu menyesuaikan iklim Indonesia yaitu iklim tropis. Dan untuk analisis demografinya itu, untuk umur, yang pertama itu di umurnya itu di dewasa muda sampai dewasa tua, dari perkiraan umur 20 tahun sampai ke 55 tahun. Untuk jenis kelaminnya itu dihususkan untuk wanita, tetapi pria pun bisa menggunakan produk Wardah. Tapi biasanya tidak banyak pria yang menggunakan produk Wardah sendiri. Nah, untuk eh, agamanya itu semua agama bisa menggunakan produk Wardah, tapi Wardah mensegmentasikannya lebih ke Muslim karena produk-produk Wardah ini kan memang produk-produk kosmetik yang halal ya. Terus untuk yang keempat itu ada pendidikan. Pendidikannya itu dari SMA sampai ke pasca sarjana. Dan untuk pekerjaannya itu bisa dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai ke wira swasta. Dan yang terakhir itu ada penghasilan, biasanya range penghasilan per bulannya itu sekitar 500.000 sampai sampai ke 5 juta rupiah. Dan untuk analisis segmentasi psikografinya itu, untuk kelas sosialnya itu berada di kelas sosial menengah atas sampai menengah atas, walaupun Wardah itu digunakan juga oleh menengah bawah, tapi lebih di highlightnya itu lebih banyaknya itu dari menengah sampai menengah atas. Nah, untuk karakteristik personanya itu udah pasti wanita muslim, terus aktif di media sosial juga dan peduli dengan kecantikan yang alami dan halal. Dan untuk gaya hidupnya itu peduli dengan kesehatan, eh, ke kesehatan, terus ramah lingkungan. Mereka lebih mencari produk-produk yang praktis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Untuk selanjutnya ada analisis targeting dan positioning. Untuk targetingnya itu kita apa? Kita lebih spesifikin dari segmentasinya itu. Yang pertama itu udah pasti wanita muslim di Indonesia. Yang kedua itu dari umur sekitar 18 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial, dan yang ketiga itu ada masyarakat urban dan suburban dengan akses produk kecantikan, di mana biasanya tuh orang-orang yang emang mencari-cari soal produk-produk kecantikan gitu. Untuk positioningnya itu Wardah memposisikan mereknya itu sebagai merek kosmetik halal, aman dan berkualitas untuk wanita-wanita muslim di Indonesia. Selanjutnya ada analisis USP atau Unique Selling Point. Nah, untuk kualitasnya tidak bisa diragukan, Wardah memiliki kualitas yang aman, halal, dan berkualitas tinggi. Karena Wardah ini kan produk halal, udah pasti harus sesuai dengan sertifikat MUI. Dan untuk selanjutnya ada di Service Excellence, di mana cukup unik, Wardah itu memiliki service yang unik dari layanan konsultan edukasinya, di mana Wardah biasanya memiliki layanan di setiap store-nya itu, di setiap offline store itu memiliki layanan konsultasi untuk mengetahui, oh permasalahan kulit konsumen itu ini loh, oh uh, undertone yang cocok untuk wajah atau undertone konsumen tuh make up seperti ini loh, lipstiknya seperti ini loh, blush on seperti ini loh, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada price atau harga, di mana harganya itu udah pasti terjangkau, dan Wardah ini selalu melakukan promosi, diskon atau potongan-potongan harga, promo-promo di tanggal-tanggal kembar atau bahkan semau Wardahnya. Kayak misalnya nggak ada tanggal kembar, tapi Wardah tiba-tiba mengadakan bundling, pembelian produk A dengan produk A dapat produk B gitu. Jadi cukup unik. Terus yang keempat itu ada speed, di mana cepatnya sekali Wardah mengikuti inovasi sesuai dengan tren. Di saat tren make up lagi unik-uniknya nih, oh ada lip balm dalam bentuk gel atau cair gitu, kayak semacam odol tapi kecil. Terus ada lagi
oh retinol, akhirnya Wardah buat juga skincare untuk retinol dan cukup cepat inovasi yang dibuat oleh Wardah yang bikin konsumen itu tidak hilang atau tidak ketinggalan update dari produk Wardah ini. Dan selanjutnya ada analisis dari segi marketing mix-nya. Nah, di sini saya menggunakan bauran promotionnya yang 7P. Nah, yang pertama itu ada produk, ragam kosmetika itu cukup banyak, yaitu di mana Wardah itu menjual produk skincare, terus make up juga, dan hair care-nya juga Wardah menjual gitu. Untuk price, yang kedua itu ada price, di mana harga udah tidak harga Wardah itu di mana produk yang emang murah dengan kualitas yang bagus. Tidak harus menggunakan kosmetik yang mahal untuk mendapatkan hasil yang bagus, tapi Wardah bisa menggunakan kualitas yang bagus dengan harga yang cukup murah. Nah, yang ketiga itu ada place di mana Wardah itu membuka offline store dan online store di mana offline store itu biasanya dia bekerja sama membuka sendiri atau bahkan bekerja sama dengan kemitraan yang lain. Misalnya kayak Wardah menjual produknya juga di Watson, di Guardian, terus di Sociola dan yang lainnya. Dan Wardah juga menjual versi online store-nya, yaitu di e-commerce dan di websitenya. Di website Wardahnya, di e-commerce-nya itu cukup banyak. Ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan yang lainnya. Dan yang keempat itu ada promosinya. Nah, untuk promosi yang dilakukan oleh Wardah ini seperti penjual kosmetik yang lainnya, yaitu bekerja sama dengan influencer dan memiliki brand ambasadornya produk Wardah. Contohnya Dewi Sandra, terus Amanda Rawles, terus ada Dinda Hau juga yang bekerja sama dengan produk Wardah untuk menaikkan citra dari produk Wardah sendiri. Dan yang kedua itu ada promosi campaign sosial media, di mana Wardah juga mempromosikan di sosial medianya, bisa di Instagram, di TikTok juga ada, terus di YouTube juga ada, bahkan di platform-platform media sosial yang lainnya. Terus untuk selanjutnya ada di kelima yaitu people, di mana Wardah juga memiliki tim layanan konsultasi eh, konsumen, di mana konsumen bisa bertanya perihal apapun permasalahan kulit mereka atau bahkan mereka bingung ingin membeli kosmetik yang seperti apa. Nah, tim layanan konsumen ini bisa membantu. Nah, untuk prosesnya ini dari proses pembelian sampai konsumen datang sampai konsumen membeli, ada hal yang unik yang punya Wardah miliki, yaitu dia memiliki layanan konsultasi personal color, di mana pelayanan tim pelayanan konsumen ini bisa membantu uh, konsumen membeli suatu produk sesuai dengan emang kebutuhannya loh, kayak misalnya oh kulit saya ini kering loh, saya butuh produk A, B, C, D. Dan nanti dari tim layanan konsumen ini merekomendasikan produknya, oh, Anda itu membutuhkan produk A, B, C, D. Dan misalnya kayak, ih, saya membutuhkan lipstick yang sesuai dengan undertone saya. Nah, dengan adanya layanan personal color ini, jadi konsumen ini tahu loh, kayak, saya tuh passionnya tuh cocoknya tuh shade ini loh, oh, saya tuh cocoknya tuh lipstiknya warna ini loh sesuai dengan undertone saya gitu. Itu cukup unik kalau menurut saya. Dan yang ketujuh itu ada physical evidence di mana Wardah itu membuat packaging atau desain kemasan yang sedikit modern. Eh, Beda dari kosmetik-kosmetik yang lain dan dia memiliki untuk analisis selanjutnya itu ada analisis promotion mix. Jenisnya itu PR, public relation. Acara Wardah ini disebut Wardah Everlasting World. Untuk linknya bisa dicek di sini, bisa diklik, dan untuk barcode-nya bisa di-scan di bawah sini. Event ini juga membantu membangun hubungan emosional yang lebih dalam produk Wardah melalui teknologi dan interaktif langsung sendiri. Cukup unik. Event PR yang dilakukan dari Wardah sendiri yang membuat konsumen ini lebih loyal dan konsumen ini lebih kayak, oh gue ini diperlakukan konsumen sebagai konsumen yang emang eh, seperti teman loh oleh Wardah, di mana analisis promotion mix-nya ini cukup sukses yang dilakukan oleh Wardah sendiri. Mungkin cukup sekian saja presentasi yang
bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.